Selamat petang, Pak Edo. Selamat petang waktu Jakarta, selamat malam waktu Papua. Kebetulan saya di Baik. Sorong udah langsung. Pak Edo, tadi Anda ikut berunjuk rasa di Mapolres Sorong. Apa yang disampaikan oleh Kapolres Sorong menanggapi tuntutan Anda dan juga keluarga, Pak Edo? Jadi begini, saya kan tadi mengantar keluarga. Karena dari waktu ketika selesai pemakaman itu memang mereka pengen protes lah, menyampaikan protes mereka kepada Polres Kota Sorong. Jadi saya bilang juga kita atur waktu ya, dokumen. Dan memang jujur saja banyak sekali yang terlibat ikut, yang di luar keluarga saya larang. Karena menurut saya akan dilihat karena akan membuat suasana semakin kacau karena kita tujuan ini adalah tujuan untuk menuntut keadilan, bukan menuntut orang lain. Artinya keadilan hukum ya yang kita mau tekankan. Nah kita datang yang untuk minta supaya ini semua diusut dengan benar dan transparan mungkin, tidak boleh ada seperti ya supaya keadilan di pihak keluarga dan semua masyarakat harus tahu ini begitu. Ya tadi Bapak Kapolres ya berjanji akan menindak semuanya dengan hukum yang dengan tegas sesuai dengan prosedurnya lah begitu. Tapi yang jelas Bapak Kapolda sudah mengirim tim dari Propam dan Direktur Reskrim Polda Papua Barat sudah tadi turun dan mereka sedang menginvestigasi. Ya kita tunggu saja supaya hasilnya kita tunggu harus transparan karena ini kan untuk rasa keadilan. Jadi ya kita tunggu aja. Pak Edo, kapan pertama kali Anda dan juga keluarga mengetahui kerabat Anda meninggal di ruang tahanan dan seperti apa yang disampaikan oleh kepolisian saat itu? Jadi informasi ke kita itu sudah pagi baru disampaikan. Keluarga kita meninggal itu kita dapat informasi dan kira kepolisian itu pagi. Baru dikasih tahu ke kita. Sementara kita tahu keluarga kita meninggal itu tengah malam itu belum malam. Sekitar jam-jam 10-11 malam itu udah meninggal. Dijelaskan juga Pak Edo soal adanya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh tahanan lainnya, satu ruang tahanan. Nah itu yang kita agak sesal, yang itu sangat kita sesalkan ya. Kita sesalkan dan kita merasa di sini ada sangat kesalahan kepolisian di situ menurut saya. Artinya begini, jangan polisi pihak Polres Kota Sorong ini mengalihkan kesalahan ini kesannya bahwa ini bukan polisi yang menganiaya, tidak bisa. Sebelum dia dianiaya, dia sudah ditembak dulu kakinya kan. Itu prosesnya. Dalam keadaan berdarah kakinya ditembak, begitu dianiaya bagaimana orang mau selamat. Ya, itu prosesnya di situ. Artinya begini, ketika anak ini dibawa dijemput sama pihak kepolisian sama 6 anggota kepolisian itu, dia dalam keadaan sehat, tidak sakit apa gitu. Begitu. Ya tolong mereka yang jemput dia dari Sorong ke sana itu, ya jaga dia harusnya dengan keadaan begitu. Kenapa sampai ke Polres Kota Sorong, dibiarkan di lorong, tiba-tiba ada berita bahwa dia berusaha melarikan diri untuk ditembak. Ini kan terlalu mengada-ngada begitu menurut saya. Terlalu dicarikan alasan gitu loh. Baik, jadi Anda menuntut polisi bertanggung jawab atas kematian yang menimpa anggota keluarga Anda? Nggak ada urusan, ini mati tangan kalian. Polisi harus bertanggung jawab. Karena proses begini kan sangat mencederai rasa keadilan. Ibunya ini menyerahkan anaknya untuk diproses hukum karena percaya sama kepolisian. Jadi bukan ditangkap seperti informasi yang disampaikan oleh kepolisian? Mamanya serahkan. Dalam keadaan polisi mereka kan rumah mereka ini kan berseberangan, rumahnya ini kan sebelah-sebelahan. Jadi ketika mereka datang ada minuman keras yang diambil, botol minuman yang dianggap sebagai kunci untuk menunjukkan bahwa di rumah yang korban itu yang dibawa oleh anaknya ini. Karena waktu anaknya buang ini tidak ada yang tahu loh. Mamanya yang kasih tahu begitu buat ada buang minuman itu mamanya yang kasih tahu. Makanya mamanya suruh mereka bantu molo itu kan bantu nyelam ambil itu, keluarga yang ambil, keluarga itu yang ambil loh. Dan misalkan kalau mamanya sendiri ke polisi, tolong ini pegang ini karena ini ada dilihat sepertinya botol ini dari rumah sebelah, anaknya yang bawa, tolong periksa ini. Terus tanya, Rigo namanya Rigo yang mana? Ada di kamar lagi tidur, mamanya bilang, silakan periksa dia. Nah polisi datang ambil. Begitu ceritanya. Baik, Pak Edo, langkah-langkah apa yang sudah Anda dan juga keluarga tempuh untuk mengatasi persoalan ini, Pak Edo? Saya pertama kali setelah pekuburan, ya kita merasa bahwa kepolisian itu kan punya satu lembaga yang khusus mengadili menindak kode etik atau pelanggaran dalam tubuh kepolisian, ya Propam namanya kan, ya sudah. Saya akhirnya berkomunikasi dengan Bapak Wakapolda Papua Barat waktu itu, Bapak Matis Fakiri tanggal 29 itu.
Saya telepon beliau dan beliau tanggapi dengan baik. Ya, beliau bilang nanti akan segera proses komunikasi dengan Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda sangat responsif berdua. Ya, akhirnya dikirim tim propam dan direskrim untuk memproses Polres Kota Sorong. Jujur kalau saya secara pribadi kan nggak percaya sama keterangan Kapolres atau apa petugas di Sorong. Bagi saya, kita tahu bersama lah. Tidak mungkin mereka mau membeberkan bukti yang benar gitu. Bagi saya meragukan semua itu. Jadi saya minta supaya Bapak Kapolda tolong pantau tugas ini supaya diusut dengan benar, supaya ada rasa keadilan untuk kita semuanya sebagai keluarga. Kabarnya sudah diinvestigasi juga, tengah berjalan. Sudah dijelaskan Pak Edo apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk mengusutnya? Belum. Sama sekali kita belum dijelaskan. Dari pihak keluarga apakah sudah ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan kejadian ini Pak Edo? Belum. Kapan informasi terakhir, kapan kepolisian akan kembali bertemu dengan keluarga untuk bisa mengungkap kasus ini, terutama memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan, Pak Edo? Jadi tadi sudah kita dapat informasi dari pihak Propam Polda Papua yang ada di Sorong, sedang mengatur waktu. Mungkin besok kita sedang atur waktu untuk mereka bertemu untuk kita sampaikan informasi ke mereka. Baik, tentu kita juga menunggu proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polres Sorong. Terima kasih Pak Edo telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.